SIMSI. Bu Linda ini adalah dokter kimia Universitas Muhammad Natsir Bukit Tinggi. Ya. Nah, malam ini kita bakal membahas seputaran waspada terhadap pencemaran air di sekitar kita. Wah. Lumayan ini ya, di weekend ya bahasannya ini. Nah, nggak apa-apa karena belajar itu adalah nggak mengenal waktu gitu, bisa kapan aja kan. Nah, ini terbantu banget nih untuk para mahasiswa juga, mungkin mahasiswanya Bu Linda juga nih di kampus ya kan. Nah, untuk pelajaran tambahan, yuk dengerin kita. Oke, Bu Linda, gimana nih seputaran pencemaran air di sekitar kita? Sekarang tuh udah sejauh mana sih tingkat keparahannya? Iya benar. Sebenarnya kalau kita bicara tentang kimia, sebenarnya itu dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Apa yang kita pakai dan selalu bom atom gitu. Apa pikirannya kayak langsung bom atom nuklir gitu. Ya serem-serem ya. Tapi kalau kimia itu sendiri kan berbicara tentang materi, gitu kan. Jadi apapun, misalnya air pun misalnya kan H2O itu kan berupa senyawa kimia juga yang molekul gitu. Atau makanan itu mengandung zat kimia juga ya, senyawa kimia. Jadi sangat dekat dengan kita. Kalau masalah pencemarannya itu memang tidak khusus kepada mahasiswa saja, tapi lebih kepada umum, siapa saja harus tahu juga gitu, karena ya bumi ini kan milik kita bersama, gitu kan, buat kita semua nih ya kan. Apapun yang kita pakai, yang kita gunakan tentu berdampak juga ke kita gitu ya. Jadi memang lebih ke umum bahasanya gitu dia. Oke, siap-siap, boleh ya. Nah, jadi buat kamu nih sahabat kreatif juga yang mungkin lagi leleh aja di rumah, nggak keluar malam mingguan, pas banget nih. Karena aku juga pengen menambah ilmu juga di seputaran kimia. Dulu nggak lolos jadi ya siswa IPA. Gitu. Oke, nah jadi gimana tuh Bu Linda? Jadi kalau pencemaran itu sendiri, sekarang karena bumi ini sudah tua juga kan, jadi kita juga harus pandai-pandai menjaganya. Walaupun masalah limbah atau masalah bencana yang terjadi itu tidak selalu karena perbuatan manusia, tapi mungkin karena alam, mungkin karena sudah situasinya harus menyeimbangkan diri sendirinya gitu ya. Tapi mana yang bisa kita jaga, mana yang bisa kita atur, ya tentu itu adilnya kita. Misalnya pencemaran air gitu kan. Kenapa air? Karena sebagian besar hidup kita kan membutuhkan air kan, dari ya kita memasak butuh air gitu, mandi, kemudian mencuci kan, pengairan kan tanaman. Jadi air itu memang harus kita jaga. Sementara air ini sangat melimpah di negara kita kan, memang sebagian besar terdiri dari air. Tapi permasalahannya yang di sungai-sungai pun sekarang sudah banyak tercemar, apalagi di daerah industri ya. Karena Nira dulu memang di kimia lingkungan penelitiannya lebih ke pencemaran itu terjadi kayak pencemaran logam gitu ya, tanpa kita sadari. Warna airnya memang bening atau warna airnya memang agak keruh, kita pikir ya tidak ada sampah, tapi sebenarnya ada limbah juga di dalamnya gitu kan. Atau ada zat warna, begitu banyak tekstil kan di negara kita, mereka buang limbah tanpa melewati pengolahan dulu gitu kan, langsung dibuang mentah-mentah begitu ya, langsung ke sungai, sehingga sungainya udah memerah. Kalau kita lihat tuh misalnya ada foto-foto di internet, itu pencemaran airnya warnanya udah merah, kuning, biru kayak gitu kan. Bahkan ada yang kayak berbuih juga ya kan airnya. Nah itu juga permasalahan. Sekarang kan udah banyak sekali tuh laundry ya. Nah itu jadi salah satunya deterjen itu juga bisa menutup permukaan air, sehingga oksigen yang didapat dari luar itu sangat sulit tembus ke bawah gitu. Karena di surfaktan sabun itu ada, misalnya ada yang hidrofilik, ada yang hidrofobik, satu yang suka air, satu yang suka minyak, sehingga menghalangi oksigen yang masuk. Ketika oksigen masuk, sehingga tanaman air kekurangan susah juga berfotosintesis karena sinar cahaya matahari juga udah ketutupan misalnya kan. Ya, kalau misalnya sama warna, misalnya sama zat warna gitu kan, artinya nggak burning lagi kan sinar matahari. Jadi kalau misalnya sama zat warna itu juga terjadi. Ketika dia sudah tidak bisa berfotosintesis, maka
dia pertumbuhannya terganggu sehingga hewan atau hewan air juga bermasalah gitu. Waduh, jadi merembetnya tuh bisa kemana-mana ya? Banyak akhirnya ya, Bu? sekali. Mungkin karena kita nggak tahu ya selama ini, jadi sepertinya perlu untuk di-share juga. Iya, iya. Contoh seperti apa misalnya binatang kerang, tensi gitu kan. Itu kan banyak sekali dia tuh menyerap limbah buat dirinya sendiri. Artinya limbah tuh terakumulasi buat dirinya gitu. Oh. Nah itu yang kita makan. Kadang-kadang di tepi pantai atau di mana di teluk itu kan nggak bisa mengalir lagi tuh limbahnya. Maka Iya, dia iya. banyak di sana misalnya karena kita makan. Kadang-kadang isi dari tubuhnya tuh Hg, merkuri, sehingga kita juga keracunan atau kanker dan lain sebagainya. Wow, bahaya ya. Aduh, terus ya sebagai kita orang awam susah tentunya untuk mendeteksi ini sehat nggak nih sikutnya gitu ya. Nah, jadi gimana dong? Ya misalnya kayak ada trik tersendiri kayak nih dari Bu Linda biar kita jadi tahu. Nah ini hati-hati nih di tempat yang tercemar tandanya tuh kayak gini. Iya, iya, Ada nggak? benar. Tapi kadang-kadang kita harus apa ya? Kita harus beli juga. Misalnya dia ambil pasokan makanannya di mana gitu, Iya. ambil kerangnya di mana gitu kan. Atau misalnya sayuran aja lah, misalnya sayuran itu kadang-kadang dia kan tumbuh di kayak di sawah. Iya, iya. Sekarang aja dia sawah-sawah melakukan irigasi pengairan dari selokan. Oh gitu. Ketika sekarang kan udah banyak tuh ya sawah udah jadi rumah, sehingga ketika air limbahnya kan lewat selokan kan, yang dahulunya selokan atau apa namanya ya untuk mengairi Iya. sawah itu kan bersih, tapi ketika dia sudah berubah separuh udah jadi pemukiman kan, tentu ada limbah. Tercemar. Nah mereka masih menggunakan itu gitu, Oh. sehingga nanti masuklah tadi kan ada sampah-sampah kemudian ada apa tadi itu yang deterjen gitu. Iya. Atau kita masak yang berlemak-lemak, kemudian banyak sekali gitu. Belum lagi minyak gitu ya. Pewarna tadi juga. Iya. Wah. Nah kemudian kalau yang tadi kan itu kan Iya. masih padi atau sawah. Misalnya padi di antara para pemukiman penduduk itu memang berisiko. Tentu saja kita lihat nih asal berasnya dari mana kan gitu. Biasanya pertumbuhannya memang agak terganggu karena tidak bagus lagi kan pengairannya. Gitu. Mungkin berasnya kecil-kecil ya tidak gemuk-gemuk jadi tidak subur gitu. Iya ya, dan itu akan merugikan si petaninya juga ya pada akhirnya ya Bu Linda ya. Benar-benar, tapi yang fatalnya kan siapa yang mengkonsumsi Oh, kan iya. mereka nggak tahu. Iya, si petani mungkin dari beratnya ngaruh nggak sih itu ya? Iya. Karena kan lebih kecil ukurannya pasti lebih ringan kan ya. Dan Itu dari petaninya. Iya lama. Kita yang makannya Iya. lebih bahaya. Kemudian kalau yang soal sayuran nih, ya Nah, kan ada tuh sayuran dekat sawah-sawah atau apa masih lagi tuh. kangkung misalnya. Kangkung misalnya. Biasanya kan mereka tuh tumbuh di kayak air yang agak tergenang gitu Iya, kan. iya. Nah, bisa tuh mudah sekali tumbuhnya. Nah, sifat dari tumbuhan kembali lagi sifat dari hewan biota tadi dia penting makan aja gitu kan. Yang penting dia serap aja gitu. Dia nggak peduli mau dia sakit atau apa nggak tahu dia kan. Kita yang menjaga karena dia tumbuh di sana. Nah, ketika dia sudah melewati kapilernya batang itu, nah nempellah di sana tadi kan bahan-bahan kimia atau senyawa yang berbahaya. Nah kita makan ya gitu. Sedih banget ya. Kita pengen hidup sehat malah jadi di prank gitu. Nah, mungkin banyak sekali hal penyakit bisa jadi berasal dari sana tanpa kita ketahui. Karena efeknya juga bisa kanker, ya kan bisa ginjal dan lain sebagainya. Wow. Oke, nah kalau udah terjadi tuh pencemaran yang seperti itu, terus gimana nih sebaiknya? Apa nggak ada sosialisasi mungkin dari pihak yang memang berwenang untuk, ayo dong, ini jangan dilakukan seperti ini lagi, gitu gimana? Benar, memang kurang sekali sosialisasi yang bagian itu kan. Walaupun sekarang pestisida juga ikutan andil kan untuk Iya. merusak apa namanya tanah atau air. Pestisida atau misalnya herbisida itu kan misalnya untuk meracun tuh ya, Iya. serangga atau apa untuk tanaman padi. Nah, dari yang 100% yang masuk tadi ya membunuh, tapi tentu dia akan larut kena air, kena hujan, 50% ya larut kemana-mana gitu kan. Jadi sangat berbahaya juga. Banyak hal, misalnya limbah rumah sakit
sakit misalnya. Kalau Iya. misalnya dia ada yang keluar gitu tanpa dia olah dengan sendirinya, atau limbah tekstil kan misalnya di Parahyangan betul Linda pernah ini ya ada ini pergi ke sana untuk melihat meninjau gitu kan, melaporkan. Nah mereka memang ada mengolah sendiri limbahnya karena dia melakukan penyamakan kulit kan, karena banyak lemak-lemak jadi harus dibersihkan dulu baru boleh dilepas gitu, lepas ke sungai atau gimana. Oh gitu. Jadi setiap industri itu harus dia punya AMDAL dulu dia. Dia nggak boleh berdiri dengan sendirinya aja tiba-tiba dia tidak mikirkan ya apa efek limbahnya nanti gitu kan. Ada AMDALnya memang, bahkan bikin sekolah, universitas, jangankan pasar ya, itu harus ada AMDALnya. Oh gitu. Oke. Nah, pernah nggak ini Bu Linda di lapangan menemukan kalau kayak itu ya, kayak perusahaan-perusahaan seperti itu tuh, nah yang nggak ada AMDALnya ini berarti ilegal kan ya, buang limbahnya tuh kemana aja? Iya memang kalau misalnya untuk membuat mendirikan izin dari industri tadi kan memang harus dicek AMDALnya. Nah ketika AMDAL itu timnya nggak hanya timnya kan, ada biologinya, kemudian ada fisikanya, bahkan ada sosiolognya. Bagaimana nih masyarakat di sini nih, gitu. Bagaimana nih misalnya, atau di kawasan hutan lindung dia bikin industri, bahkan membuat pariwisata misalnya kan, kan melahirkan limbah kan, mereka bikin apa misalnya. Banyak Belum lagi ada kafe-kafe di nah, sana. itu jadi gimana nih nanti sampahnya apa, dia buang aja tuh ke pantai misalnya kalau kayak di Pariaman gitu kan. Wah. Tidak segampang itu ya Ferguso. Ini benar-benar harus sekali. Iya, ini benar-benar harus dipastikan semuanya itu aman ya kan? Karena kalau misalnya air ini udah tercemar, ya rugi siapa? Banyak sekali kasus-kasus kayak di daerah industri ya, misalnya industri tekstil kan, di Bandung atau di Jawa Barat, pokoknya daerah-daerah di Indonesia yang kayak dengan tekstil, batik itu ngaruh nggak tuh ya? Iya, karena dia memakai apa kan, pewarna gitu kan, penguat warna juga dia pakai itu, jadi itu sangat berbahaya gitu kan. Ada cadmium, CD gitu kan, itu berbahaya, bisa menyebabkan kanker. Kalau misalnya tahap bahaya itu kalau termakan, terminum, ya itu bisa ke tubuh kita, dia terakumulasi. Jadi dia ngumpul lagi, dia sampai di otak atau di bagian organ yang lainnya. Kalau terkena tangan dengan konsentrasi tinggi ya, misalnya kena kulit, misalnya jadinya kanker kulit. Kalau misalnya dia dibuka kan keluar uapnya, itu bisa pernafasan, mata yang perih, dan sebagainya, sampai ke paru-paru gitu. Termasuk pencemaran udara yang dulu kan, kalau kita bicara udara masih banyak lagi sebenarnya. Itu dia pencemaran udara itu juga berasal dari misalnya salah satunya asap rokok ya, kemudian kita membakar sampah itu nggak boleh sebenarnya. Ya membakar jerami itu akan lebih bagus kalau dia ditimbun lagi, dilakukan pelapukan daripada dia dibakar, coba kan kayak asap lagi kan. Begitu orang panen gitu kan, wah udah gitu, mengganggu hak manusia lainnya untuk bernafas dengan udara bersih. Iya loh, yang bekas sampah itu juga tuh kan sebenarnya bisa ditimbun ya Kak Linda ya. Iya, sampah plastik juga mengeluarkan senyawa yang berbahaya juga kan untuk hidup. Oh gitu, jadi kalau dibakar nih si sampah plastik, akhirnya mengeluarkan zat yang berbahaya. Iya, termasuk juga pohon-pohonan itu kan dia senyawa organik. Kalau dibakar juga kan kadang kita sesak nafas gitu. Iya. Oksigen kita udah terganggu kan. Jadi pohon sendiri kayak ya tumbuh-tumbuhan ya, kayak sendiri itu kebakaran massal kayak di daerah mana kan? Di daerah provinsi tetangga. Alhamdulillah nih udah berapa tahun nggak ada. Alhamdulillah, kenapa ya? Alhamdulillah. Biasa tiap tahun gitu. Mudah-mudahan udah nggak bakal ada lagi lah ya, biar sehat semua, kita udaranya bersih gitu. Oke deh, nah Bu Linda nanti kita lanjut lagi ngobrolnya. Ya, ngobrol serunya nih seputaran pencemaran air. Waspada lah. Ya udah, jadi teman-teman sahabat kreatif, nanti kita masih bakal balik lagi bersama Dr. Kimia Universitas M. Natsir Bukit Tinggi, Dr. Linda Hera, SSI MSI. So, jangan kemana-mana ya, masih tetap dengerin kita masih di Pro 2 Abang Surat Kreativitas.
Iya. Soal pencemaran ya kan. Tadi kita udah ke sungai, ada laut juga. Nah, sekarang penasaran nih sama Danau Meninjau. Iya. Gitu kan? Iya. Ada ya event kita punya event tahunan, mereka juga punya. Ikannya mati gitu kan. Itu kasihan banget sih. Iya. Nah, itu apa sih penyebabnya tuh, Bu Linda? Kebetulan yang bagaimana tahun-tahun sebelumnya ya, sebelumnya ketika mereka belum bikin karamba-karamba gitu kan. Kan sekarang memang kayaknya hasil laut dari hasil danau itu kayak ikan gitu kan, ada pensi dan sebagainya itu kan sangat favorit gitu. Atau sehingga mereka bikin lebih banyak keramba-keramba seperti itu dan supaya panen maka dikasih pelet-pelet gitu kan. Sekali lagi ketika itu tuh ada yang termakan, ada yang tidak, ada yang bersisa, itu kan jadi limbah. Nah sebenarnya kapasitasnya itu sudah tidak boleh banyak lagi. Ya sudah harus dibatasi, tidak bertambah dan bertambah lagi gitu kan. Dan mereka terkontaminasi ya di sekitar sana kan. Kan di sekitar sana mereka pembuangan di sana, hidup lagi di sana, berarti ya kita juga harus hati-hati juga sebagai konsumen. Atau yang kita makan limbah lagi kan gitu. Ketika ikan aja sudah nggak sanggup beradaptasi, so what happened to our body? Iya sih benar banget ya. Nah itulah sebabnya kenapa sih ikan-ikan itu pada akhirnya mati mengambang gitu kan ya. Dan itu malah menyebabkan juga kerugian. Iya. Bagi para pemilik keramba jaring apungnya. Ya. Nah, untuk hal itu tuh di tahun ini kayaknya belum ada ya, belum ada ya musibah itu terjadi ya. Semoga nggak ada deh tahun ini. Nah, itu kalau misalnya nih Bu Linda sendiri menyikapinya hal ini tuh gimana sih sebaiknya? Apakah ada solusi untuk hal itu dari sisi kita yang paham kimia? Iya, benar sekali. Memang ketika sebuah penghasilan menghasilkan gitu kan orang akan berbondong-bondong ke sana gitu kan. Mungkin sekarang sudah mulai digalakkan alternatif penghasilan lain gitu. Nah itu tuh kalau nggak salah ada sebuah perguruan tinggi yang memang konsen mereka mendapatkan dana dari pemerintah dan mereka khusus ke yang Danau Meninjau itu ya. Setelah beberapa tahun mungkin itu yang dibilang dia mungkin sekarang kok belum ya atau bagaimana, itu salah satunya. Tapi kan tidak hanya itu gitu kan. Mereka harus mencarikan alternatif lain apa ya selain daripada ya beternak ikan atau ada penghasilan lainnya enggak. Sementara yang pelet-pelet tadi yang kayaknya yang masih mengandung senyawa organik, gimana caranya supaya dia peletnya lebih organik lagi gitu kan, ya kan dibikin yang lebih tidak banyak menghasilkan limbah gitu, tidak terlalu banyak senyawa kimianya atau obat-obat kimianya bahkan gitu yang misalnya penggumuk dan sebagainya gitu kan. Banyak lagi ya obat inilah itulah gitu ya. Nah sekarang udah banyak juga tuh teman-teman di biologi dia membuat apa namanya tuh ada sebuah pelet yang lebih organik misalnya dari lalat misalnya kan, lalat itu dia keringkan kemudian nanti dia jadikan pelet. Nah lalat ini bukan lalat apa ya tapi lalat tentara hitam gitu, BSF namanya gitu kan. Itu memang khusus ada di ternak seperti itu ya. Nanti ulatnya namanya ulatnya ya ketika lalat itu bertelur kemudian jadi ulat. Nah ulatnya itu yang jadi dikeringkan nanti gitu maksudnya. Bukan lalat larvanya ini ya gitu. larvanya itu ulatnya itu namanya maggot gitu. Iya Nanti maggotnya itu bisa dijadikan pelet tapi dia bisa juga nanti bisa menguraikan limbah sampah organik gitu, jadi banyak sekali fungsinya. Dan dia lebih murah misalnya dengan pakan-pakan yang lainnya. Dan itu udah dipakai ya? Itu mungkin sudah mulai ke sana gitu kan, cari alternatif lain. Gimana caranya kalau kita ternak ini aja ya misalnya ada alternatif lain gitu kan. Bisa jadi cuan juga tuh ya Bu. Di beberapa negara bahkan misalnya kan ada tepung-tepungnya, misalnya kulitnya yang keras itu kan ketika dia udah jadi ulat kemudian dia mau terbang lagi kan meninggalkan ini song-songnya gitu kan. Nah itu bisa jadi kitin atau kitosan, bisa jadi kosmetik. Nah kalau di Jepang dia untuk itu Yang ya kan? apa tuh yang warna-warna merah katanya kalau
susu warna-warna pink, rasa-rasa strawberry itu pakai itu juga nggak sih? Yang buat lipstick kan? Iya, ini Iya, bisa berwarna jadi ya? kosmetik ya. Oh gitu. Banyak sekali. Pokoknya bahan alam ini lebih banyak difungsikan ke hal-hal yang positif, termasuk pencemaran limbah dan cair ini bisa juga kita manfaatkan, misalnya dedaunan atau kulit manggis, kulit apa nanti dijadikan serbuk, nanti disebar, nanti kan dia bisa tuh mengikat logam-logam tadi. Iya. Dan warna tadi pindah jadi sana gitu bisa. Jadi tanpa kita itu sekarang penggalakannya adalah menggunakan penyerap limbah, pengolahan limbah yang lebih mudah, murah dan prosesnya cepat. Tanpa butuh teknologi yang tinggi gitu kan. Iya. Karena kan ya seharusnya kita emang lebih lagi memberdayakan hal ini gitu ya. Iya. Supaya nggak merugikan alam. Makanya itu perlu sekali kita sampaikan ketika misalnya ya yang tahu itu kan kayak orang-orang di pendidikan, mahasiswa yang membuat skripsi, ya mereka yang baca, mereka yang buat, mereka pula yang ya gimana kan nggak sampai ke masyarakat. Nah ketika kita sampaikan dalam bentuk sosialisasi, penyuluhan atau bahkan siaran radio atau TV, jadi itu lebih banyak lagi masyarakat tahu dan lebih aware juga. Wow, oke. Mudah-mudahan ya. Iya. Karena kan kasihan juga kalau bukan kita siapa lagi yang merawat alam ini kan. Udah nggak ada dibikin buat kita, masa mau disia-siain. Betul sekali. Oke, nah terus apalagi nih kira-kira Bu Linda yang sebaiknya tuh kita tahu dan kita akhirnya jadi aware, jangan deh melakukan hal ini supaya air kita nggak tercemar. Iya, ya termasuk kayak misalnya kita kan abis ya pakai baterai terus ditanam di tumbuhan gitu kan. Itu kan sebenarnya baterai itu senyawa kimia juga. Iya ya. Ada berkarat, kena airnya dia berkarat kan. Oh iya sih. Jadi sebenarnya ada sih tempat-tempat, makanya tadi limbah atau sampah itu dipisah-pisahkan. Tergantung penempatannya di mana nih. Kalau organik masih bisa diolah versi organik, pakai mikroba, pakai paket tadi, gitu kan. Kalau yang lebih bersifat radioaktif atau logam-logam dia diolah lagi, atau bahkan di dalam penanganan limbahnya sebenarnya dia harus ditutup pakai semen gitu kan. Dia disimpan, dibenamkan di sana, atau dia dicampurkan dalam aspal, beton gitu dan sebagainya. Oh itu nggak apa-apa ya? Iya, aspalnya betul kuat kan. Dan mereka tuh kalau ditimbun dalam tanah, ini hati-hati juga, tanah kan punya pori-pori. Begitu ada air hujan, wah tuh dia tuh cari-cari jalan kan. Nah itu bisa radius yang sangat panjang sekali gitu. Jadi hati-hati kalau misalnya kembali lagi, kalau pencemaran air, misalnya nih sumur kita di sini nih, sumur air tuh dekat sana ada septic tank atau dekat sana ada selokan, nah, itu bisa hijrah juga sih. Oh iya, karena tanah tadi punya pori-pori. Benar sekali. Iya, panjang sekali, bisa dia panjang perjalanannya gitu kan. Makanya aware kita juga harus wanti-wanti ketika sebuah daerah mau berkembang kan datang tuh investor ya kan, kita harus lihat nih, oke, kamu invest di sini tapi gimana nih penanganan limbah after ini gitu kan, apakah nggak merugikan kami gitu kan. Banyak sekali seperti itu, misalnya dia mendirikan pabrik apa gitu kan. Nah kalau misalnya nih pabrik makanan ya biasanya kan ya makanan ya pasti food grade gitu ya. Nah kalau itu gimana limbahnya tuh Bu Linda? Apakah berbahaya juga? Ya, selain makanan itu sendiri kan sekarang udah banyak ini kan dari pewarna makanan. Pewarna makanan bisa juga kita harus hati-hati. Walaupun dia sebenarnya aman nih. Iya, nggak selalu aman loh ya. Nah, makanya sering razia kan. Oh iya, katakanlah yang aman nih. Nah, katakanlah yang aman, bukan yang mengandung rodamin bis. Iya, ada masalah. Yang penting mereka limbahnya kemana mereka buang gitu kan. Harus diolah lagi juga berarti dulu sebelum mereka buang. Bagusnya sekarang orang sudah mulai ya di beberapa daerah kayak di kelurahan tuh menggalakkan seperti itu. Mereka mengolah limbah mereka sendiri. Jadi misalnya yang kasih di mana, misalnya ya organik di mana, bahkan mereka buat tempatnya sendiri, timbun lagi, gabung tanah, timbun lagi, suatu saat nanti agak sebulan 2 bulan dia jadi kompos. Nah itu bermanfaat untuk tanaman lagi gitu. Jadi nggak sampai dia buang ke tempat pembuangan sampah. Iya
dia diolah jadi kompos malah menguntungkan, bisa Iya. dijual juga, bisa dipakai sendiri. Iya, gitu iya. ya. Bahkan mereka bikin toga kan tanaman obat keluarga Oh, iya, gitu iya. kan, hanya dari pot. Banyak sekali tuh kreatif seperti itu, dan itu sekarang sedang digerakkan gitu. Nah, sejauh ini itu berjalan dengan baik nggak tuh? Baik, alhamdulillah. Tapi kita harus punya kayak ibu-ibu PKK-nya, misalnya ibu-ibu penggiatnya. Mereka selalu bercerita pada awalnya orang kan diajak aja gitu kan, diajak nggak mau, sampai suatu saat mereka yang membuktikan, oh ternyata mereka udah bisa tanam sayur ya, kayak hidroponik dan sebagainya kan, di polybag aja bisa. Nanti mereka kasih pupuk kan semakin subur kan. Nah tiba-tiba datang ibu-ibu berkunjung gitu, wah bagus lah, makanya dia ikutan. Jadi dia harus jadi pilot project juga buat mereka sendiri dulu. Memang kan kita tipenya gitu kan, lihat dulu gitu kan. Iya. Kalau udah berhasil boleh. Iya. Kan memang sejatinya manusia begitu ya, observe dulu, mengamati dulu, habis itu barulah eksekusi ya. Oke, baik. Nah kalau untuk ini itu limbah makanan ya tadi ya. Nah limbah apa lagi nih yang kira-kira kayak ya aman aja nih, kayaknya nggak bakal menimbulkan efek samping yang buruk kalau misalnya dibuang ke lingkungan sekitar. Apa kira-kira? Kembali lagi tadi, limbah itu adalah sesuatu yang terbuang. Nah sekarang limbah bisa menjadi berkah di tempat yang lain gitu. Nah, Sekarang tuh contohnya? lagi tren kayak gitu. Misalnya kita punya limbah kulit telur. Begitu telurnya kita pakai kan, Iya, nah kulit telurnya kan terbuang. iya betul. Mau dibuang kemana gitu? Kalau dia mau pakai apa kulit telurnya? Dia Iya, kan dia berupa limbah kan, ikan terbuang kan. Nah ketika dia terbuang, dia dimanfaatkan Ada sama bikin orang kerajinan gitu. lagi. Tidak hanya kerajinan, kemudian dia ada kalsiumnya kan, dia bisa jadi suplai kalsium kita juga. Kadang ada dicampur dengan kopi, dicampur dengan minuman, tapi harus dalam serbuk juga. Kemudian dia bisa juga jadi pupuk gitu kan, atau nanti bisa jadi kosmetik lagi dan lain sebagainya. Banyak kalsiumnya kan tinggi kan gitu. Ini dari alam untuk alam, kembali ke alam. Kembali ke alam, tapi kan kita nggak ngerti kan. Iya, Gitu. iya. Bukan ilmunya di sana gitu ya Bu ya. Oke, baik. Nah, sekarang gimana caranya nih supaya, atau mungkin himbauan deh atau harapan dari Bu Linda sendiri supaya yang namanya pencemaran terhadap air di lingkungan sekitar kita ini bisa diredam. Iya. Kita harus memikirkan dan harus ya tadi memikirkan orang lain juga gitu. Kita buang limbah kita gitu kan, perginya kemana, ada masyarakat yang nggak tahu, nanti dia termakan. Jangankan termakan, tadi karena pori-pori tanah tadi yang berbahaya. Kita tinggal dekat selokan atau dekat mana gitu kan, jaraknya berapa dari rumah kita. Yang jelas itu selokan di depan rumah kita udah pasti ada kan. Iya, Gitu kan, ada selokan itu yang mereka semen gitu, mungkin agak aman ya kan. Oh, Tapi justru itu aman ya? ya kan dia nggak bisa lewat pori-pori. Gitu kan, dia Tahan ya. berjalan, walaupun nanti kadang-kadang ada juga uapnya, tapi kalau selagi kita bukan di daerah industri itu mungkin lebih lumayan lah ya. Tapi yang Ibaratnya limbah-limbah rumah tangga lah gitu ya. limbah rumah tangga pun juga harus kita jaga kan, minyaknya gitu Oh, kan. iya. Gitu. Kembali Minyak lagi, lah. nah dia menutup permukaan gitu, tidak membuat tanaman air, hewan di air jadi mati. Ih, sedih banget ya kalau kayak gitu ya. Iya. Oke. Nah, terakhir nih yang dia pengen tahu. Itu kalau misalnya kayak di laut, kedalaman laut itu kan di dalam Benar sekali. Sedalam hatimu. Kira-kira kalau misalnya terjadi pencemaran di Bu Linda, Ya. itu sampai sejauh mana sih bisa dicapai nih kedalamannya sama si limbah tadi? Iya. Limbah itu sangat berbahaya ya kalau misalnya karena air laut kita masih banyak, mungkin dia terjadi pengenceran mungkin tahap awalnya gitu. Jadi Iya, begitu kita kan? masuk terjadilah pengenceran karena lautnya banyak banget Banyak airnya. sekali gitu. Tetapi ketika dia sampai ke tengah lautan, tentu dia berada di pinggiran kan. Nah dia di pinggiran dulu. Nah yang di pinggiran itu memang sudah tidak subur lagi kan, tidak sehat lagi gitu. Nah, apalagi
kayak pantainya itu seperti teluk kan, tidak ada, dia akan terkumpul di sana. Jadi limbahnya di sana. Kalau misalnya ada pabrik di sana, ada suatu kisah di Jepang yang sangat terkenal tuh Teluk Minamata. Jadi mereka dekat sana ada pabrik, ada HG-nya terkumpul di sana, merkuri tadi terkumpul di sana ya. Namanya orang ikan, orang Jepang suka makan ikan kan, mentah-mentah gitu. Walaupun tidak mentah juga, yang penting mereka suka makan ikan gitu. Iya, Nah ikan tadi sama seperti yang sayuran tadi, tumbuhan, dia nggak mikir ini sehat apa sakit nggak buat saya. Ada yang nggak tahu, kalau dibuang ke tempat tinggal itu gimana gitu ya. Nah setelah itu terakumulasi, kita makan dan akumulasi lagi, jadi makanan kerotan dan sebagainya. Dan efek sampingnya nanti dia bisa mandul, keturunannya juga berbahaya gitu, keguguran sebagainya. Tapi ada satu hal lagi menyinggung hal ini juga, pencemaran air di daerah-daerah yang memang dia punya emas. Di mana ya, lupa, kayak Solo atau apa tuh nggak tahu. Ada emasnya sedikit, Sungai Batanghari waktu itu ada pernah punya kasus di beberapa di mana tepatnya tuh ada sedikit emas. Jadi orang mengambil emas itu main instannya pakai HG merkuri gitu kan. Nah, terus jadi ditarik, jadi dimasukkan merkurinya, nanti merkuri itu sangat cepat nangkap emas. Ya HG itu. Iya, tanpa memikirkan Ya, pakai efek samping ya. HG nangkap emasnya. Nah habis itu udah dapatkan, kan udah ditangkapnya. Iya, Nah, udah dapat nih emasnya. prosesnya jadi dibakar. Nah HG-nya cair, emasnya dapat gitu loh. Tetapi begitu emas yang kita dapatkan, sisa-sisa HG tadi tersebar Dan kemana-mana akhirnya gitu ya. Tapi mungkin tidak mempertakut ya, tapi kenyataannya memang seperti itu. Ketika kita sudah tercemar logam berbahaya, efek sampingnya tak banyak tuh, sampai kemandulan. Bahkan sampai ini, kalau sudah di dalam tubuhnya sudah ada udah ada HG-nya, karena dia mandul mengganggu reproduksi. Jadi harus mikir gitu, nanti anaknya nggak bisa lahir kan, habis married sama yang perempuan atau dengan yang laki-laki gitu. Bahaya efek sampingnya ya. Bahaya. Bahkan apalagi kayak Bu Linda bilang, kayak bisa kanker segala macam tuh kan. Ya, sampai kanker mata gitu. Nah, yang Teluk Minamata ini karena terkenal sekali di pelajaran kita dulu, itu dilihatkan dari mana tahu ini, orang nggak tahu, orang makan ikan terus, tiba-tiba kucing mati, tremor gitu, brrrr, gitu, tiba-tiba mati gitu kan. Oh, kucing awalnya gitu. Kucingnya suka makan ikan juga. Nah, setelah itu baru manusia. Secara langsung dia jadi kucing percobaan. Setelah itu baru manusia tiba-tiba meninggal dan sebagainya. Wah, baru diteliti kasusnya, oh ini ternyata. Jadi sudah banyak sih kita yang aware, walaupun pemerintah ya tidak terlalu banyak berperan ya kan. Mungkin kita berpikiran positif aja ya, terlalu banyak pekerjaan. Kita aja yang lebih cerdas gitu. Akhirnya kalau kayak gitu kita bingung juga mau makan apa gitu ya. Mau makan sayur, takut juga yang udah di sawah tuh tercemar. Makan ikan, takut juga di laut. Ini makan tomat gitu, pakai ini pas bersihkan pakai baju aja gitu kan. Iya. Cuci tangan. Aduh. Padahal dia nempel situ kan tiap hari. Nah tuh. Aduh, jangan sampai nggak makan ya kita ya. Nah, kembali lagi Tia, memang butuh effort yang tinggi juga. Jadi sekarang kan udah ada tuh kayak herbisida yang lebih alami kan gitu. Dia makainya pakai apa kan, air cabai kan digabung dengan apa kan, bisa mati juga. Harganya tuh gimana tuh Bu Lita? Kalau air cabai kan? Air cabai kan enggak juga kan, banyak sekali itu. Pokoknya kembali ke alam lah, lebih natural lagi gitu. Nah, terkadang ada juga orang yang mikirnya yang katakanlah herbal Ya, gitu kan. Nah, ini lebih mahal nih pasti gitu ya. Iya. Tapi sebenarnya nggak semuanya begitu ya kan. Pokoknya lebih aman lah, meminimalisir resiko-resiko yang ada. Benar sekali. Oke, wah tidak terasa. Udah mau jam 10 aja, jam 10, jam 11. Nah, dan Bu Linda ini amazing banget sih datang ke studio ya kan. Malam-malam dingin-dingin, ya nyambilah biar bisa malam mingguan juga sekali. Kita malam minggu terus. Malam minggu terus. Kadang-kadang kita malam minggu udah mikir hari Minggu, hari Sabtu gitu. Kalau saya ada ruang ya malam minggu. Gitu. Wah, luar biasa.
Bu Linda makasih banget loh sudah berbagi ilmunya untuk kita. Iya. Nah, semoga ini bermanfaat nih, bukan cuma seperti kata Bu Linda tadi, bukan cuma untuk mahasiswa aja, tapi untuk kita semua. Karena ini pengetahuan yang umum banget untuk kita ketahui. Ya. Baiklah, kita sudahi dulu sharing time untuk malam ini. Thank you so much for listening and to be together with us. Dan akhirnya kita berdua pamitan. Bu Linda, terima kasih banyak untuk waktunya. Sama-sama. Wassalamualaikum